Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Tri atas sharingnya yang policy lessons tadi yang sangat menarik. Nah, kita akan masuk ke pembicara kedua sambil menunggu untuk perpindahan. Ibu Bapak yang punya pertanyaan, monggo bisa langsung menuliskannya di chat box apabila sudah ada pertanyaan sehingga kami nanti tinggal mengurutkan saja siapa yang mengetik di situ duluan ya. Oke, baik. Tadi dari Yayasan Tahiyya, sekarang kita akan bergeser dari sektor swasta ke sektor pemerintah ya. Kita akan mendengar dari Direktorat Jenderal Kesmas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bagaimana kebijakan filantropi di pemerintahan dan sudut pandang pemerintah mengenai filantropi dan charity. Telah hadir bersama kita Kasubdit Advokasi dan Kemitraan, Bapak Sakri Sabatmaja. Pak Sakri bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa, Pak. Bisa, Alhamdulillah. Jelas sekali. Suara saya terdengar, Pak Yudi? Terdengar dengan jelas. Terima kasih. Selamat datang Pak Sakri dalam panel sesi kedua ini. Apa kabar Pak Sakri? Alhamdulillah sehat. Selalu jaga kesehatan. Alhamdulillah ya Pak Sakri. Baik Pak Sakri, di sini para peserta sangat ingin mendengar mengenai filantropi kesehatan dari perspektif pemerintah. Untuk itu, monggo 15-20 menit ke depan Pak Sakri bisa menyampaikan paparannya bagaimana kebijakan filantropi di pemerintahan dan sudut pandang pemerintah mengenai filantropi dan charity. Silakan Pak Sakri. Baik, terima kasih Pak Yodi Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama, perkenalkan saya Sakri Sabatmaja, mewakili Ibu Direktur Jenderal. Mendadak beliau ini, kami mohon maaf menyampaikan arahan Bu Dirjen. Beliau tiba-tiba mendadak mendampingi Pak Menteri yang dengan waktu yang bersamaan, jadi bisa ditinggal. Jadi kemarin beliau tetap berkomitmen untuk hadir, tapi tiba-tiba ada tugas mendadak. Kami apresiasi sekali. Terima kasih juga kepada Prof. Laksono dan teman-teman, ada Pak Hamid dan teman-teman yang sudah memberkati pertemuan ini, artinya membuka wawasan kami lebih luas, Pak. Memang apa yang kami laksanakan terkait dengan filantropi, kemudian CSR bidang kesehatan adalah yang mungkin nanti ke depan sepertinya akan menjadi satu wahana yang perlu kita tingkatkan keberadaan kerjasamanya seperti itu, karena pemerintah tidak mungkin lagi bekerja sendiri, pasti akan mengajak sektor-sektor lain agar ikut bergabung bekerja sama. Lihat sekali ketika pandemi corona ini bahwa ternyata bahwa tidak bisa mengerjakan dengan sendiri, masih butuh bergabungnya teman-teman sekalian dari sisi swasta dan sebagainya. Mohon bisa diresaukan apa kami bisa mengoperasikan sendiri. Tolong dari panitia bisa di share screen, bisa di slideshow. Slide-nya Pak Sakri dari panitia. Baik Bapak Ibu sekalian, bahwa di era saat ini kita masih diberikan tugas untuk bekerja keras bagaimana menurunkan angka kematian ibu. Kemudian juga ada masalah stunting, angka kematian bayi itu juga masih tinggi. Angka kematian bayi itu sampai sekarang masih 24 per 1.000 kelahiran hidup. Kemudian untuk angka kematian ibu 305 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian juga stunting itu masih mencapai 27,7%. Sementara infrastruktur yang lain juga masih belum bisa mendukung bagaimana pencapaian intervensi ini bisa diturunkan secara masif dan cepat seperti itu. Dan pada akhir-akhir ini bagaimana penyakit tidak menular yang dikonotasikan dengan ada diabetes, kemudian cancer, kemudian yang lain-lain ini belum bisa diturunkan, bahkan semakin meningkat karena terkait dengan perilaku masyarakat. Bagaimana masyarakat menjaga perilaku untuk tetap sehat. Dan dikejutkan lagi bagaimana kita mengalami wabah pandemik coronavirus yang hampir lebih dari 200 negara terdampak dan sampai saat ini juga belum bisa dikatakan melandai, bahkan cenderung lebih meningkat di Indonesia atau mungkin flat. Nah, ini menjadi persoalan bersama karena terkait dengan perilaku masyarakat. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kami lakukan dan
kami harus bekerja sama dengan banyak pihak untuk bagaimana melakukan intervensi yang seharusnya. Mohon slide-nya belum bisa dimunculkan, kami tidak bisa memunculkan. Ya, mohon maaf Pak Sakri, ini masih ada masalah teknis, semoga bisa segera terpecahkan. Tapi tidak apa-apa, mungkin bisa diteruskan sambil ini dicoba diperbaiki. Dari Baik, panitia sedang mencoba untuk ya, memperbaiki. baik, baik, terima kasih. Dengan kompleksnya masalah kesehatan yang tadi, maka kami mau tidak mau pun juga akan berupaya, dan kami sudah berupaya untuk menjalin kemitraan saat ini dengan berbagai landasan hukum yang sudah ada. Kami juga mempelajari bagaimana Undang-Undang 40 2007 itu dipergunakan. Kemudian kami juga punya landasan di Undang-Undang 36 tentang kesehatan, juga ada disebutkan tentang kemitraan, bahkan ada pemberdayaan secara khusus di situ. Ada PP 47 dan juga beberapa regulasi yang lain, termasuk yang terakhir kami memiliki Permenkes nomor 8 tahun 2019 tetapi tentang pemberdayaan masyarakat. Nah, ini semuanya bagi landasan hukum kami. Namun memang belum ada secara khusus regulasi bagaimana filantropi itu harus dijalankan oleh Kementerian Kesehatan atau bidang kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, mungkin ke depan kita harus mencoba mengajak diskusi lebih luas lagi bagaimana ini bisa diterapkan secara terstruktur dan bisa tepat sasaran dan berhasil guna. Banyak sekali peran-peran filantropi di kesehatan yang sifatnya sporadis dan belum terkoordinir dengan baik. Kami sudah mencoba menangani sejak tahun 2016, kemudian kita tingkatkan lagi, tapi sifatnya masih belum terstruktur dan bisa bisa meng-hire atau membantu seluruh program yang ada di Kementerian Kesehatan. Lanjut. Uh, Coba kami memperdalam lagi bahwa ternyata bahwa sistem pembiayaan RPJMN ini sudah mengakomodir ke arah sana. Selain SDGs yang tadi sudah dikupas oleh Pak Pungkas dari Bappenas tadi menyampaikan, SDGs adalah salah satu atau pertamanya yang mengupas tentang bagaimana sistem pembiayaan meng-hire atau mengajak kerjasama dengan pihak swasta. Sementara untuk RPJMN tahun 2020-2024 ini sudah secara jelas biaya non biaya dari pemerintah sudah jelas APBN, APBD, tapi non pemerintah ini ada dua yang harus dieksplorasi untuk sumber pendanaan terpadu. Salah satunya adalah filantropi. Filantropi kemudian juga melalui skema kerjasama program pusat dan daerah, yang ini bisa melalui public private partnership, juga melalui kerjasama CSR. Ya. Nah, Kementerian Kesehatan saat ini lebih banyak ke arah CSR, walaupun teman-teman CSR sendiri itu sudah memasukkan unsur filantropi di situ. Nah, ketika terjadi suatu masalah, contohnya ada bencana yang tiba-tiba, sering sekali kami berkoordinasi dan teman-teman dari CSR ini melakukan peran filantropi. Nah, filantropi adalah suatu bentuk eksplorasi sumber yang nanti kira-kira untuk RPJM ke depan ini akan diperkuat, dan mungkin barangkali kita harus memperkuat dengan kebijakan. Lanjut. Bahkan bahwa ada beberapa tantangan filantropi yang harus kita clearkan. Kami sadar bahwa tantangan ini harus dikedepankan untuk menarik minat teman-teman filantropis bergabung maupun CSR bergabung bersama kami. Kami menemui banyak kendala bahwa ketika kami ini melakukan CSR atau kerjasama dengan filantropi, satu hal yang paling mendasar adalah transparansi dan akuntabilitas yang dipertanyakan. Sehingga kami berulang-ulang meyakinkan mereka bagaimana mereka mau bergabung dan mendukung kami dengan baik. Atau mungkin juga membutuhkan peningkatan kapasitas di kami tentang profesional pengelolaan manajemen. Ini yang memang kami sadari bahwa tidak semua di bidang kami ini mahir dengan pengelolaan ini, tapi ke depan kita perlu peningkatan untuk kapasitas tentang tenaga dan pengertian tentang bagaimana filantropi itu dalam bidang kesehatan itu bisa diimplementasikan. Nah, transparansi itu menjadi hal pertama yang harus kami yakinkan kepada pihak lain. Kemudian kebijakan yang mendukung ini juga menjadi satu hal yang mendasar yang mungkin barangkali nanti menjadi dasar bagaimana kita bisa melakukan filantropi yang baik di bidang kesehatan itu. Kemudian situasi saat ini bahwa Kementerian Kesehatan ini belum memiliki kebijakan secara khusus bagaimana mendukung dana filantropi ini masuk di dalam sektor kesehatan untuk membantu di sektor kesehatan, utamanya di beberapa program yang belum terjangkau oleh pemerintah, yang belum terjangkau oleh baik itu pusat maupun daerah, untuk daerah-daerah terpencil dan sebagainya. Lanjut, Pak.
Nah, dan terdapat beberapa peraturan yang ditinjau kembali, harus diyakinkan kembali bagaimana filantropi itu berperan dengan baik di sektor kesehatan dan pembangunan kesehatan ini. Dan kemudian lembaga filantropi memang memiliki misi visi area program tertentu, serta luas wilayah dan fokusnya pada beberapa wilayah tertentu, tapi tidak seluruhnya. Memang ini digunakan untuk menutupi celah-celah di mana pemerintah ini tidak bisa masuk ke arah sana. Kami sangat yakin bahwa keterbatasan sumber daya kami ini betul-betul tidak bisa menjangkau ke seluruh wilayah, tetapi dengan bantuan teman-teman dari CSR maupun dari filantropi ini nantinya akan bisa mengakomodir intervensi ke arah sana. Kemudian walaupun belum memiliki landasan kebijakan, namun praktek filantropi di bidang kesehatan ini sudah dilakukan. Sudah banyak kami laksanakan, terutama yang paling kelihatan itu saat terjadi bencana. Dan saat ini kami rasakan sekali bagaimana peran filantropi itu sungguh luar biasa, Pak. Kami dalam rangka COVID menggalang, bahkan setelah kami mengkonsolidasikan dengan 39 dunia usaha, itu kami mendapatkan istilahnya kalau kami rekap laporannya hampir mendekati donasi yang luar biasa besarnya, mendekati 1 T. Tapi memang bukan diterima oleh kesehatan sendiri dan berupa barang maupun dana. Kalau dana disalurkan sesuai dengan ketentuan, barang bukan sesuai dengan ketentuan yang di saat pandemi COVID ini. Jadi kami mendapatkan support yang luar biasa dari teman-teman. Nah, ini di luar yang sudah dituliskan sendiri dari teman-teman filantropi, ada yang mengajukan proposal ke masing-masing filantrop atau dunia usaha dan kemudian melayani langsung mereka. Mereka melaporkan kepada kami bagaimana mereka memberikan bantuan dan bagaimana mereka mendistribusikannya. Nah, kami membagikan menjadi dua cara filantropi yang memang sudah berjalan, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Nah, jangka panjang ini yang kami kelompokkan dalam kerjasama soal pembangunan prioritas nasional, seperti menurunkan AKI, AKB, kemudian menurunkan penyakit tidak menular, kemudian juga membantu mengeliminasi TB, malaria, dan penyakit menular lainnya. Ini jangka panjang dalam sisi kerjasama program, baik itu CSR maupun filantropi. Kemudian jangka pendek kerjasamanya utamanya mencolok pada penanggulangan bencana. Jadi setiap ada penanggulangan bencana, kami selalu mengkoordinasi kalau filantropis itu bergabung. Dan ini sifatnya seperti izin dan tindak. Ini yang biasanya kami merasakan agak kesulitan kalau kami memang belum punya memiliki regulasi. Kemudian bagaimana kami membentuk satu forum filantropi kesehatan, umpamanya seperti itu. Ini memang memerlukan regulasi yang lebih kuat, sehingga nanti sistem koordinasi bisa tertutup dan tertata dengan baik bagaimana pengelolaannya. Ini kami rasakan ketika kami butuh hal-hal yang sangat mendesak, ini tidak bisa diabaikan, pas kami akan mengajak teman-teman filantropi maupun CSR itu bergabung bersama kami. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, walaupun memang belum memiliki regulasi secara umum, tapi praktek filantropi memang sudah kami lakukan dan ada beberapa contoh yang sudah kami laksanakan dengan beberapa filantropis. Contohnya yang pertama adalah dengan Basnas dalam bidang kesehatan. Ini Basnas juga merambah ke semua sektor atau program kesehatan, termasuk salah satunya adalah bagaimana bidang gizi itu juga dilakukan, kemudian kesehatan lingkungan, dan juga memberikan hal-hal yang lain terkait dengan peningkatan posyandu dan sebagainya, edukasi ke masyarakat di beberapa wilayah. Ini dengan Basnas. Kemudian berikutnya, dengan Dompet Duafa juga demikian. Dompet Duafa ini juga menyalurkan bantuannya secara filantropis tadi, bagaimana penguatan edukasi ke masyarakat terkait dengan penyakit tidak menular, bagaimana penguatan masyarakat tentang sanitasi yang berbasis masyarakat itu, kemudian penguatan edukasi kepada masyarakat dan kesehatan reproduksi, kesehatan anak, mereka masuk ke dalam hal-hal yang spesifik dan memiliki wilayah-wilayah tertentu. Jadi filantropi ini berjalan dengan kontrak program, jadi istilahnya membantu kami dalam bagaimana meningkatkan program itu dan memberikan best practice sendiri, inovasi-inovasi baru bagi kami, dan inovasi itu tidak jarang kami adopt. Jadi beberapa dari hasil filantropi itu kami coba mengambil hikmahnya, yang positif, yang bagus itu kami adopt, kemudian kami tawarkan ke teman-teman program, kalau bisa memang ini menjadi suatu hal yang inovatif dan dilakukan lebih atau dikembangkan lebih besar lagi. Apakah menjadi kebijakan nasional atau mungkin yang sifatnya spesifik pada daerah-daerah tertentu. Demikian juga kepada Wana Visi Indonesia. Ini ada beberapa contoh yang kami tayangkan. Masih banyak filantropi yang lain. Nah,
Warna Visi Indonesia ini bergerak pada pemberian makanan bayi dan PNPA, kemudian pos gizi, kebun gizi, sanitasi total berbasis masyarakat, kemudian penyediaan air minum pedesaan, kemudian manajemen terpadu balita berbasis masyarakat dan posyandu. Nah, ini kontennya pada Warna Visi Indonesia dan ini fokusnya di beberapa tempat di wilayah timur Indonesia yang paling banyak diutamakan dan kemudian juga ada beberapa wilayah yang lain. Demikian juga bahwa Kementerian Kesehatan tidak hanya bekerja sama dengan filantropi murni, tetapi ada dunia organisasi masyarakat yang kami ajak bergabung. Saat ini kami sudah juga kerjasama dengan 17 organisasi masyarakat, baik itu keagamaan maupun yang non keagamaan. Lanjut. Organisasi masyarakat yang sudah bergabung bersama kami ini sifatnya adalah saling share substitusi. Lanjut. Share substitusi. Jadi kami memberikan donasi kepada organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat itu juga mengeluarkan modalnya atau sumbangan mereka untuk mengerjakan program yang sama pada lokus-lokus yang sudah ditentukan. Nah, sebagian besar 60% adalah dana dari organisasi masyarakat dan 40% substitusi dari kami. Karena memang tidak semua ormas ini mampu dengan modal sendiri. Berbeda dengan filantropis lain yang mungkin dari sisi modal atau sumber dayanya cukup mumpuni. Nah, dengan ormas ini kami lebih banyak istilahnya sharing budget dan bekerja sama untuk melakukan intervensi satu program. Kemudian juga contohnya pada dalam rangka COVID ini kami banyak melakukan edukasi melalui jejaring mereka, terutama yang sangat bermanfaat, yang sangat membantu kami adalah di jejaring ormas keagamaan. Ketika ada pencerahan kepada umat beragama dan sebagainya, kami langsung masuk ke mereka dan mereka menyebarkan informasi kepada jaringnya mereka, umatnya atau istilahnya jamaah mereka untuk menenangkan, memberikan informasi secara masif bahkan di seluruh Indonesia. Ini bersama dengan ormas. Lanjut. Kemudian ada satu lagi bahwa di saat COVID kemarin ini kami juga mengajak kerjasama dengan unsur dunia usaha dan filantropi. Nah, ini yang sudah kami lakukan dalam rangka pandemi COVID ini. Kami melakukan edukasi, kami melakukan publikasi informasi, dukungan logistik, bahkan ada APD, rapid test, masker, kemudian ada hand sanitizer, ada suplemen vitamin, bahkan ada ventilator juga yang didonasikan oleh teman-teman filantropi saat itu. Dan kemudian terakhir kami sudah merangkum juga ada sumbangan kendaraan, ada sumbangan sarana prasarana, mobil ambulan, kemudian ada mobil penyemprot disinfektan juga mendapatkan dari teman-teman filantropi. Nah, kemudian juga kami juga mewajibkan ke semua dunia usaha bahwa implementasi protokol itu juga dilakukan di masing-masing, baik itu filantropi sendiri maupun GIZ dunia usaha tadi. Itulah kira-kira mungkin yang kami lakukan tentang bagaimana kerjasama dengan filantropi dan dunia usaha untuk sama-sama meningkatkan intervensi kepada masyarakat kesehatan. Lanjut, bahwa sebenarnya prospek filantropi bidang kesehatan ini masih sangat luas. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa masih ada juga pendidikan kesehatan seperti apa, kemudian ada sarana kesehatan, kemudian juga program-program yang lain seperti bagaimana kerjasama program, kembali lagi Mbak, bagaimana kebijakan. Nah, kami jarang sekali mendapatkan support filantropi ini yang mengarah kepada inovasi kebijakan program. Jadi paling banyak bekerjasama dengan kami adalah edukasi program kesehatan, bagaimana itu terkait dengan kesehatan keluarga, kesehatan penyakit menular, terkait dengan penyakit tidak menular. Kemudian juga yang paling kuat juga kedaruratan kesehatan. Ini adalah area-area yang nanti bisa dikerjasamakan lebih lanjut. Mudah-mudahan ini nanti apabila di bidang kesehatan akan dibangun regulasi dengan baik, maka insya Allah semuanya akan bisa terkoordinasi dengan baik. Satu hasil bahwa filantropi bidang kesehatan telah dilakukan untuk bidang kesehatan, walaupun memang regulasinya belum ada, tetapi prakteknya sudah berkembang cukup banyak di masing-masing program. Kemudian perlu penataan kegiatan filantropi ini menjadi lebih terstruktur dan tepat sasaran, karena memang dari struktur organisasi, kemudian koordinasinya kami sangat memerlukan itu agar memang kami bisa memfokuskan untuk menurunkan satu program tertentu yang menjadi prioritas nasional tadi. Kemudian Kementerian Kesehatan mungkin perlunya ke depan bahwa akan menyusun regulasi dan memetakan program-program yang membutuhkan filantropi sehingga nanti donasi atau kerjasama ini bisa diarahkan lebih baik
sesuai dengan kapasitas filantropi ataupun CSR itu sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Yodi. Mohon maaf lewat waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sakri sudah sharing perspektif ya dari Kementerian Kesehatan terkait dengan filantropi ini. Nah, kita punya sedikit waktu, sekitar 15 menit untuk tanya jawab dan sudah ada 3 pertanyaan di chat box ya. Ini akan saya bacakan saja. Yang pertama ini nanti untuk Pak Tri dari Pak Ryan Peter, pertanyaannya apa sih indikator Bapak kalau keberlanjutan sebagai lembaga family itu berhasil ya? Itu nanti untuk Pak Tri. Kemudian untuk Pak Sakri ada 2. Yang pertama adalah apakah sudah ada contoh atau rencana melakukan blended financing ya? Tadi disebut-sebut sebelumnya blended financing dalam konteks JKN ya. Dalam JKN apakah ada contoh atau rencana untuk melakukan blended financing. Kemudian dari Pak Nur Azid Mahadinata menanyakan bagaimana selama ini pemerintah menempatkan bantuan filantropi di Indonesia. Apakah dana yang diberikan selama ini terdata dengan baik? Jadi itu 3 pertanyaan. Ke Pak Tri dulu, indikator keberlanjutan sebagai lembaga family berhasil. Silakan Pak Tri. Masih di mute sepertinya Pak Tri. Mic-nya belum on. Yap, Ya, terima silakan. kasih. Jadi saya melihat dari 2 dimensi dari pertanyaan ini untuk Pak Ryan Peter. Pertama adalah keberlanjutan itu selalu dilihat dari 2 sisi mata uang yang harus kita berlaku bersama. Pertama adalah keberlanjutan dari impact, dari hasil program dari filantropi itu sendiri. Yang kedua, keberlanjutan dari organisasi filantropinya. Nah, bagi kami tentu yang pertama adalah yang paling penting adalah keberlanjutan impact itu sendiri, yang kita sebut legacy. Kita tidak pernah tahu berapa lama filantropi itu sendiri bisa bisa hidup atau bisa sustain. Di US kita mengetahui bahwa banyak filantropi yang sampai 3, 4, 5, dan 10 generation masih berlangsung terus seperti Ford atau Rockefeller dan sebagainya. Saat ini kita di Indonesia kita belum tahu apakah kita bisa mencapai saat ini Tahia misalnya adalah dalam second generation, jadi generasi kedua sekarang yang mengelola ini. Apakah nanti akan bertumbuh dan berlanjut sampai generasi berikutnya kita belum tahu. Tapi yang pasti sebagai filantropi yang pertama penting adalah keberlanjutan dari program itu sendiri, legacy hasilnya sendiri, the quality and sustainability of the impact. Baru dari sana kita menarik kepada sustainability dari organisasinya, dari lembaganya. Nah, tentu dari lembaganya indikatornya tentu kalau kita mau ngomong keberlanjutan ya tentu resources-nya. Walaupun saya mengatakan resources lembaga tidak harus dari, katakanlah kalau sekarang Tahia ini adalah lembaga keluarga, kedepannya mungkin tidak harus dari Tahia saja resources-nya. Bisa Tahia akan menjadi, dana kita akan menjadi leverage bagi dana-dana yang lain. Nah, itu juga harapan kita dengan contoh eliminasi denggi dengan teman-teman UGM ini. Kita harapkan ke depannya investasi kita di adopsi di teknologi ini ketika akan menjadi scale up dan implementasi akan muncul resources baru yang akan melanjutkan dampak dari program ini. Itu yang mencoba saya sampaikan. Poin yang kedua adalah banyak sekali filantropi yang punya endowment gitu ya, jadi punya dana abadi. Nah, saat ini Tahia tidak melakukan alokasi dana abadi itu dan tidak ada dana abadi. Karena dana abadi sendiri merupakan indikator yang masih argumentatif juga. Kalau lembaga yang terbatas resources-nya dan punya dana abadi, itu artinya apa? Ada uang yang setting, yang hanya duduk di satu tempat, padahal mungkin kebutuhan saat ini sangat mendesak. Gitu. Jadi dana abadi itu adalah trade off juga. Jadi trade off antara menaruh uang menunggu dengan mengambil bunganya saja dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang mungkin saving lives gitu. Jadi ada persoalan di sana. Jadi bagi saya indikatornya pertama tentu sustainability impact-nya itu sendiri. Yang kedua organisasi governance dan manajemen yang baik, yang sehat, lalu kemudian resources. Dan resources itu tidak harus hanya dari satu sumber. Itu saya kira poin-poin yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak Ryan Peter.
Terima kasih Pak Triadi. Pak Sakri ada dua tadi, nggih. Jadi terkait bagaimana contoh atau rencana blended financing dalam konteks JKN, kemudian bagaimana pemerintah menempatkan filantropi di Indonesia terkait dengan data dana yang diberikan. Dua itu dulu, Pak Sakri, silakan. Baik, terima kasih Pak Yedi bahwa untuk penempatan filantropi saat ini sih harapan kami bisa ditata lebih baik karena memang kami belum punya regulasi sehingga kami belum bisa mengarahkan secara terstruktur. Akibatnya masih kerjasama antar program saat ini untuk filantropi di Indonesia di bidang kesehatan itu sendiri. Kemudian kami kerjasamanya dalam bentuk program tidak menggunakan, kalau filantropi ke depan mungkin barangkali perlu ada manajemen khusus yang nanti mungkin barangkali bisa dibentuk atau semacam forum yang nanti bisa menjembatani terkait dengan masalah terkait dan kesehatan ini. Nah, saat ini memang belum ada pembentukan dan harapan kami, nah, kalaupun nanti dibentuk mungkin ada satu sistem pengelolaan yang lebih bagus, transparan dan terarah untuk program itu. Dan ke depan memang harapan kami bisa akan menjadi satu wadah, satu kanal yang bagaimana bisa menyalurkan bantuan-bantuan ini tepat pada sasaran dan transparan, istilahnya bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Oleh karena itu regulasi memang menjadi dasar kami yang harus mungkin mendesak harus segera diwujudkan bagaimana nanti bisa melaksanakan filantropi dengan baik. Karena bagaimanapun ketika kami melakukan satu kegiatan kerjasama, kemudian kami masih belum memiliki arah yang jelas, kami selalu ditanyakan tentang transparansi itu oleh teman-teman baik itu filantropi maupun CSR yang sudah bergabung dengan kami. Dan insya Allah yang selama ini memang kami mengelola secara transparan dan contoh saja seperti yang terjadi di era pandemi COVID ini, yang bisa menerima anggaran donasi dengan uang tunai contohnya adalah langsung ke BNPB, itu sudah sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang menerima barang untuk logistik dan sebagainya itu bisa di BNPB, bisa di pusat krisis, dan kami mengkoordinir ke arah sana dan menyalurkan sesuai dengan ketentuan mereka. Kalau mereka ingin donasi umpamanya langsung bentuk anggaran, ya silakan langsung sesuai dengan ketentuan ke BNPB yang digunakan untuk operasional, bagaimana pendanaan perawatan pasien, insentifnya tenaga dan sebagainya. Dan tentunya nanti kalau nanti ada khusus tentang bidang kesehatan, maka ini satu hal yang harus diatur dengan baik. Ini adalah tantangan yang benar-benar diwujudkan agar ada wadah filantropi ini, karena memang belum punya wadah. Nah, harapan kami ketika nanti ada wadah akan lebih bagus dan menjadi istilahnya satu kanal yang bisa mengakomodir Bapak Ibu sekalian dari filantropis maupun dari CSR yang bergabung bersama kami. Terkait dengan contoh blended financing dengan BPJS terkait dengan JKN ya, jaminan kesehatan. Saat ini kami masih belum mendapatkan, istilahnya belum memiliki konsep yang kuat ke arah sana bagaimana nanti pengelolaan kerjasama ini bisa diwujudkan untuk pendanaan BPJS. Karena memang luar biasa, memang jumlahnya yang sangat besar dan ini memerlukan kebijakan yang kuat untuk ini. Oleh karena itu, ini informasi ini akan menjadi hal yang baik bagaimana blended financing nanti akan diwujudkan. Kami belum memiliki banyak contoh terkait bagaimana mengaplikasikan untuk BPJS. Biasanya banyak diaplikasikan di beberapa daerah melalui jam kerja dan beberapa kegiatan lainnya. Tetapi untuk di pusat terkait dengan rencana BPJS, kami belum mengerti banyak soal ini. Jadi mungkin barangkali belum bisa memberikan informasi lebih baik untuk blended financing di bagi apa namanya itu filantropi ke BPJS atau JKN seperti itu. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Sakri. Ada pertanyaan lanjutan ini dari Pak Endi Hendrardi menanyakan bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengontrol filantropi agar benar-benar sustainable, yaitu filantropi ikut memberdayakan, bukan sebatas hibah dari CSR berhenti setelah bantuan terkucurkan. Dari Dinas Kesehatan Banyumas, Pak Sakri, silakan, mungkin bisa direspon. Baik, terima kasih. Terkait dengan bagaimana menjaga dan mengontrol filantropi ini supaya berkesinambungan. Kami berupaya setiap tahunnya itu menjalin kerjasama, bahkan MOU-nya pun akan ditandatangani oleh pimpinan Kementerian Kesehatan. Kemudian kami membuat satu rencana program yang berkesinambungan, yang tertuang dalam satu dokumen. Kemudian kita ikut aplikasinya, bagaimana pelaksanaan filantropi di lapangan. Dan kami mengevaluasi per bulan. Bahkan kami di Kementerian Kesehatan sudah membangun aplikasi monitoring secara online untuk mengakomodir teman-teman bagaimana sharing kegiatan, bagaimana melaksanakan kegiatan berdasarkan kerjasama yang sudah dibuat bersama. Nah, ini khususnya seperti itu.
Jadi kami melakukan monitoring melalui baik online maupun langsung. Dan kami selalu berkoordinasi tiap 6 bulan. Bahkan kadang kami kalau ada perlu pun kami segera berkoordinasi dengan segera. Dan sustainnya itu dijamin dengan perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam dokumen bagaimana pelaksanaan kegiatan itu dilaksanakan jangka waktu tertentu. Contohnya, kalau kami memberikan kerjasama itu selalu mematok minimal 2 tahun, sehingga ketika melakukan intervensi suatu program, mereka memiliki jangka waktu yang cukup panjang, bukan membantu kemudian selesai terus pergi, begitu tidak. Tetapi harapan kami secara konsisten dan memiliki hasil yang nyata yang bisa dijadikan satu patokan bahwa filantropi ini memiliki daya ungkit dan kemudian memiliki sumbangsi kepada bidang kesehatan. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Sakri. Tadi ada raise hand dari Bu Sunarsih, tapi kok saya tidak melihat apakah Bu Sunarsih masih di sini ingin menyampaikan pertanyaan. Bu Narsih, tadi ada raise hand di situ. Oke, kalau belum sambil menunggu buat Pak Trihadi, tadi juga di sesi yang sebelumnya ada pertanyaan mengenai bagaimana caranya bagi lembaga-lembaga atau institusi yang ingin bekerja sama dengan filantropi itu untuk meyakinkan lembaga filantropi supaya mau mendukung program mereka. Nah, kira-kira kalau dari perspektif Yayasan Tahya sendiri, apa Pak Trihadi? Apa yang membuat Yayasan Tahya itu say yes gitu untuk sebuah request dari lapangan untuk mendukung program di lapangan? Silakan Pak Tri. Masih di mute Pak Tri. Ya, terima kasih Pak Yodi. Pertanyaan yang selalu dihadapi oleh filantropi. Memang pada akhirnya kalau melihat dari perjalanan kita dan kalau melihat saat ini proyek-proyek kita ya. Jadi pertama di samping Denggi ini saya cerita dengan satu proyek lagi yang kita dukung. Kita sekarang mendukung satu proyek rumput laut di Rote Environment itu udah proyek yang lama. Tapi saat ini kami dukung kembali karena di situ kita ingin melakukan inovasi terhadap praktek lingkungan hidup. Jadi sertifikasi untuk para peternak, untuk para petani rumput laut. Jadi menemukan manajemen best practices gitu, bagaimana membuat ternak membudidayakan rumput laut melalui proses environmentally yang friendly, yang memenuhi standar-standar lingkungan hidup gitu. Jadi pada dasarnya kita ingin sekali bekerja dengan lembaga-lembaga yang memberi nilai tambah, bukan sekedar proses yang ada, tapi memberi nilai-nilai inovasi, kreativitas. Lalu nanti akan muncul dampak sosial yang besar di situ. Nah, kita harapkan para pembudidaya rumput laut ini akan menyebarkan. Akhirnya dampaknya bukan sekedar rumput lautnya saja dari sisi ekonomi menjual rumput laut, tapi dampak lingkungannya juga akan sangat besar karena dibudidayakan sesuai kaidah-kaidah lingkungan hidup. Sama juga dengan Denggi ini. Denggi ini bagi kami karena merupakan inovasi pendekatan terhadap sosial, kesehatan, situasi kesehatan memang sangat sangat mendasar. Jadi dampaknya kalau kita bisa melakukan ini dampaknya besar sekali. Jadi situasi Denggi saat ini bertumbuh terus dan kita melihat bukan hanya di daerah-daerah tropis, di negara-negara yang subtropis pun mulai berkembang juga gitu. Jadi di situ ada dampak sosial yang tinggi, ada kreativitas, ada inovasi. Itu yang mungkin kita akan lihat dan saya kira makanya itu kelihatan dari Denggi ini bukan hanya Tahya yang menjadi bagian dari kemitraan ini. Ada Welcome Trust, ada Macquarie, ada Gates Foundation juga bersama-sama di sini gitu. Karena kita melihat itu merupakan inovasi yang luar biasa. Jadi saya kira itu mungkin syarat untuk kalau bagi kami Tahya melihatnya seperti itu. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Pak Tri. Ini terakhir 3 menit terakhir ada dari Pak Ryan Peter ingin menyampaikan langsung. Silakan Pak Ryan Peter bisa di unmute terus kemudian bisa menyampaikan pertanyaan. Ya, selamat siang. Silakan. Halo. Siang, ya bisa didengar. Ya Pak Tri, saya terima kasih atas pencerahannya Pak Tri ya, karena saya juga bekerja di lembaga yang sama lah kayak Pak Tri lah. Dan dari penjelasan Pak Tri tadi yang saya ingin tanyakan untuk melihat suatu impact ya Pak Tri ya, menurut pengalaman Pak Tri yang senior ya, misalnya kayak livelihood itu, menurut Pak Tri itu 5 tahun itu waktu yang cukup panjang atau terlalu singkat Pak Tri?
kalau kita melihat impact-nya dalam level taruh let's say kabupaten Pak ya. Livelihood farmers Pak misalnya Pak. Menurut Bapak 5 tahun itu terlalu singkat atau harus 10 tahun Pak? Bila kalau kita ingin membidik misalnya GAP-nya benar-benar oke, hulu hilirnya oke Pak. Terima kasih itu aja Pak. Iya, Silakan, Pak. kalau saya coba melihat itu, saya jadi bayangkan Indonesia ini kan sangat heterogen sekali ya. Kalau saya bayangkan daerah itu seperti wilayah di Flores Maumere gitu, mungkin 5 tahun kurang kali ya. Atau mungkin yang lebih parah Sumba lah. Kalau Sumba, daerah-daerah gitu kan mungkin 5 tahun kurang lah. Itu minimal 10 tahun kalau membangun livelihood yang bagus sekali. Tapi kalau saya ngomong satu desa mungkin sekitar Lampung sana, atau satu kabupaten di sekitar Jawa Timur, Jawa Tengah gitu, 5 tahun itu dengan intervensi yang tepat, dengan hulu hilir yang jelas, saya kira 5 tahun itu 5 tahun itu kira-kira akan mulai kelihatan tuh impact-nya. Walaupun saya tidak berani mengatakan sustainable dulu enggak gitu impact-nya. Karena kan yang susah itu kan membuat impact tapi juga yang sustainable, itu yang beratnya di situ kan. Jadi dia ada hasil, tapi hasil itu berkelanjutan. Itu menurut saya paling susah. Karena apa? Dia biasanya membutuhkan lintas sektor, membutuhkan resources dari bermacam-macam. Karena kalau kita membangun livelihood, artinya apa? Pertama kita harus memastikan bahwa mereka yang paling bawah, yang paling tertinggal ini kan diajak bangun dulu ini. Dan kalau diajak bangun dulu kan tidak bisa langsung mulai masuk ke bisnis kan. Suruh langsung pinjam ke bank itu nggak bisa, mereka pasti gagal. Jadi harus ada pendekatan filantropis dulu untuk memastikan mereka yang paling tertinggal, yang paling bawah ini bisa bangkit supaya mereka bisa masuk ke kompetisi bisnis gitu. Nah, itu bagi saya 5-10 tahun itu mungkin untuk kabupaten yang punya potensi bagus dengan hulu hilir yang lumayan gitu, ada pasar, ada sumber daya, mungkin bisa itu dengan intervensi strategi yang baik. Mungkin itu Pak. Itu Terima kasih Pak Tri. saya jadinya berpikir ekonomi lagi nih. Ya. Nggak apa-apa. Tapi jawabannya tadi kontekstual berarti Pak Tri, tergantung konteksnya ya, di mana dan seperti apa kondisinya ya. Oke, baik Ibu Bapak, ini waktunya tinggal 26 detik ya, jadi kita sudah tidak ada waktu lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Triadi, Pak Sakri atas kehadirannya di sesi panel kita pada siang hari ini, sudah sharing perspektif baik dari Yayasan Keluarga maupun dari pemerintah tadi, dan sudah banyak catatan-catatan kita bersama di sini untuk bisa lebih memajukan lagi filantropi untuk kesehatan di Indonesia. Terima kasih, semoga tetap sehat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.